Mengejutkan, Erdogan, jangan potong gaji ASN. Saat wabah corona, aparat negara-negara lain bantu rakyatnya. Namun, Wakanda malah sibuk urusi penghina presiden. Polisi Turki ngurusin orang jompo. Polisi Malaysia ngurusin gelandangan. FBI Amerika menggerebek penimbun masker. Cuma di Wakanda aja yang belusukan ngurusin penghinaan. Negara-negara lain di seluruh dunia sangat serius dalam menanggulangi wabah COVID-19 yang hingga per hari ini telah menjangkiti 1,4 juta penduduk dunia. Aparatnya bahu-membahu bekerja menunaikan tugasnya dan membantu rakyatnya. Namun, ada negeri, Wakanda namanya, aparatnya selalu sibuk ngurusin penghinaan presiden. Presiden tidak boleh dibilang nggak becus urus corona. Itu penghinaan. Presiden tidak boleh dikatain goblok, karena itu namanya penyebaran rahasia negara. Jangan potong gaji ASN. Dakwah politik Erdogan. Kaya tapi tidak pamer. Ringan tangan tapi tidak ria. Dermawan tapi tidak koar-koar. Begitulah kebiasaan Turki di bawah Erdogan. Gaji ASN dipotong. Mengapa pemerintah tidak ucap minta tolong? Gaji aparatur sipil negara atau yang kita kenal dengan ASN adalah hak setelah mereka menjalankan kewajiban. Jadi, mereka berhak mendapatkan gaji sesuai ketentuan berdasarkan pangkat atau golongan dan jabatan. Pemerintah yang memegang kendali keputusan membuat aturan untuk ASN. Walaupun dalam keterpaksaan, kenyataan harus diterima. Bila gaji ke-13 dan THR dipertimbangkan kembali, bisa dibayar, bisa tidak. Mengapa hak ASN yang harus dipotong? Apakah tidak ada lagi sumber keuangan yang lain untuk menangani penyebaran COVID-19 ini? Sampai hati, gaji ASN harus dipotong. Tanpa pemerintah meminta tolong, maka ASN dengan terpaksa harus menerima kebijakan ini. Saya rasa harapan besar bisa berlebaran dengan THR, serta gaji ke-13 bisa membantu anak-anak yang menjalani pendidikan, terutama perguruan tinggi yang butuh biaya banyak, akan berakhir kecewa. Yang tambah kecewa, bila ada ASN yang positif COVID-19 harus menerima kenyataannya, THR dan gaji ke-13-nya ditiadakan ataupun dikurangi akan lebih sakit. Itu tadi saya lagi berandai-andai. Tapi, kalaupun kebijakan pemotongan gaji ASN untuk membantu penanganan COVID-19, saya duga akan banyak ASN yang kecewa. Bukannya tidak mau membantu negeri yang sedang melawan virus corona, tapi untuk memberi bantuan jangan dipaksakan. Cukup dengan himbauan mereka akan membantu dengan sukarela. Saya rasa ini lebih bijak. ASN sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari lingkungan sosialnya telah merencanakan segala sesuatu dari penghasilan yang didapat. Tidak hanya untuk kebutuhan dirinya dan keluarga, juga untuk kegiatan sosial membantu warga sekitar akan merasa terganggu karena pendapatan berkurang. Seperti situasi dan kondisi saat ini, kita dituntut secara moral untuk saling membantu dan menjaga agar kita sama-sama terhindar dari corona. Selain itu, dapat membantu orang-orang di lingkungannya yang sedang mengalami kesulitan. Tapi tidak semua ASN yang berpenghasilan lebih, namun masih ada yang pas-pasan saja. Inilah alasan agar pemerintah tidak mendapatkan anggaran dari sumber dana gaji ASN untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana melalui APBN, Pemda melalui APBD, pihak swasta dan unsur masyarakat telah turut mendukung penanggulangan virus COVID-19. Untuk apa lagi memotong gaji ASN? Biarkan ASN mengolah pendapatannya dengan menyisihkan sendiri untuk membantu dengan ikhlas. Saya rasa memotong penghasilan ASN untuk berlaku adil tidak hanya PNS,
Namun aparatur negara lainnya seperti TNI, Polri, dan lain-lain juga diberlakukan. Bila memang harus dilakukan pemotongan hendaknya dilakukan sebagai langkah terakhir setelah benar-benar tidak ada lagi sumber keuangan lainnya. Apa salahnya pemerintah ucapkan minta tolong kepada ASN bila benar-benar dana penanganan COVID-19 menipis? Sekarang saja banyak kegiatan yang dipangkas di instansi pemerintah, seperti dinas luar, kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang yang juga dihentikan kegiatannya. Anggarannya dapat dialihkan untuk penanganan COVID-19 ini. ASN juga merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Kesulitan hendaknya tidak terganggu ketika akan Idul Fitri dan menjadi beban ketika akan membiayai anak melanjutkan pendidikan. Berikan gaji, THR, dan gaji ke-13 sesuai hak ASN yang telah diputuskan pemerintah. Beda Jokowi, beda Erdogan. Jutaan dolar untuk Rohingya, jutaan dolar untuk Uighur, jutaan dolar untuk Palestina, jutaan dolar untuk Kashmir, miliaran dolar untuk pengungsi Suriah. Semua dilakukan atas nama kemanusiaan dan persaudaraan, bukan untuk pencitraan. Dia juga tidak menderma sendiri. Turki mengajak yang lain ikut menyumbang. Qatar yang paling rajin ikut ajakan Turki. Jauh sebelum ada virus corona, Turki sudah rajin membantu banyak negara Islam dan negara lain pada umumnya. Tidak heran kalau Turki bantu Italia, Spanyol, dan kawan-kawan hadapi virus corona. Turki sudah lama juga membantu Afrika dan ikut bersaing dengan Israel dalam mendominasi Afrika. Hampir separuh negara pecahan Soviet sekarang menjadi mitra dan sahabat Turki. Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, dan lain-lain. Mereka memilih Turki sebagai mitra karena dianggap yang paling tulus dalam bersahabat. Bahkan kalau melihat kedekatan antara Presiden Turki Erdogan dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, mereka sudah seperti kakak adik. Tidak ada suara yang lebih dia percayai selain Erdogan. Begitu kata Presiden Aliyev. Tahun lalu, Turki juga menyumbang sebuah masjid terbesar di Djibouti. Diberi nama dengan nama Masjid Abdul Hamid II. Diresmikan oleh Ketua DPR Turki, Partai AKP DR, Mustafa Şentop. Masjid tersebut bisa menampung puluhan ribu jamaah, lengkap dengan fasilitas yang modern, lengkap dengan sekolah standar internasional, dan tempat mengkaji agama yang modern. Turki juga sebelumnya sudah menyumbang masjid besar untuk Muslim Rusia. Juga sudah meresmikan masjid besar bantuan Turki untuk Muslim Jepang. Tidak terhitung berapa besar dana yang dikeluarkan Turki untuk membantu kemanusiaan. Belum lagi dana untuk perang Suriah agar Muslim Sunni di sana aman dari rezim barbar Iya al-Assad. Belum lagi uang yang dikeluarkan Turki untuk membantu pemerintah Libya dari rongrongan pemberontak. Miliaran dolar saat ini uang Turki mengalir ke Libya demi stabilitas negara Muslim di sana. Di Libya tidak tahu berapa uang Turki yang habis setiap bulan, karena di sana ada 5.000 pasukan Turki yang disiagakan membantu pemerintahan sah. Makan, minum, camp militer, penasihat militer, gaji tentara, gaji jenderal, dan seterusnya. Inilah dakwah politik yang sesungguhnya. Tidak pamer uang receh untuk pencitraan politik. Erdogan tahu cara mentransform negaranya menjadi negara maju tanpa tausiah yang menipu. Erdogan tahu mana tugas negarawan, mana tugas LSM. Inilah dakwah politik yang sebenarnya. Erdogan tidak menindakbobokkan umat dengan dalil-dalil yang menyesatkan kepentingan politik 5 tahunan. Padahal realitanya, mereka tidak mampu mengurus negara, kalaupun mereka menang pemilu. Erdogan selalu meletakkan akalnya di depan jubah, menipu kebanyakan politisi Islam yang suka malas mikir, mau berkuasa tapi minim bekal, mau berkuasa tapi tidak mengukur ambisi dan kemampuannya yang masih level rakyat. Turki berhasil melakukan dakwah politik yang sebenarnya. Karena pada akhirnya manusia hanya akan mendengar mereka yang terbukti kuat, bukan mengaku-ngaku hebat ataupun paling suci. Turki berhasil menjadi negara maju karena kejujuran dalam proses
dan jujur dalam berbenah para elit politiknya. Erdogan tidak suka dengan jalan lintas dan jalan instan yang biasa ditempuh oleh banyak politisi yang suka memanfaatkan kebodohan rakyat untuk meraih kursi-kursi di sisa parlemen. Erdogan tidak mengikuti langkah kaum marginal dari politisi Islam yang terus jualan agama untuk meraih kekuasaan yang sejatinya syahwat. Mereka sangat lemah dalam mengurus negara kalaupun negara ini nanti dikasih ke mereka. Erdogan bisa banyak memberi karena dia bukan tipikal politisi yang cari uang receh di kursi kekuasaan. Dia bukan maling uang receh yang memanfaatkan jabatannya sebagai presiden partai atau presiden rakyat. Erdogan bisa banyak memberi karena dapur Erdogan tidak bergantung kepada yayasan partai sejak dia gabung dalam partai, jadi wali kota, dan saat jadi presiden. Dia tidak pernah korupsi sepeser pun uang rakyat Turki padahal 22 tahun jadi pejabat eksekutif negara. Bagaimana menurut pendapat Anda?